Halo lovers, kapanpun dan dimanapun kalian berada, semoga kabar kalian baik-baik saja dan siap menonton teater kali ini. Admin di sini, dan pada video kali ini, Admin akan membahas sebuah film anime lagi yang bergenre laga fantasi yang berjudul Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Movie Mugen Train yang dirilis pada tahun 2020 kemarin. Film ini disuarakan oleh Brice Papenbrook, Natsuki Hanae, Hiroshi Mono, dan Satoshi Hino yang mengisi suarakan 4 karakter utama dalam film ini. Film ini bercerita mengenai perjuangan para pembasmi iblis di dalam kereta Infinity untuk mengalahkan para iblis yang telah menyiksa orang-orang. So, tanpa basa-basi lagi, langsung saja inilah dia Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Movie Mugen Train. Di awal scene, terdengar suara Tuan Ubuyashiki yang sedang menyebutkan para pembasmi iblis yang sudah beda alam. Tuan Ubuyashiki pun menjelaskan kepeduliannya terhadap pasukan pembasmi iblis di luar sana yang berada di garis terdepan. Ia pun menekankan tentang seberapa kuat tekad manusia agar terbebas dari keterpurukan saat ini. Scene berpindah ke stasiun kereta yang dimana tempat itu adalah misi untuk Tanjiro, Inosuke, serta Zenitsu. Masuklah mereka ke dalam kereta. Di saat mereka masuk, Inosuke sangat senang karena pertama kalinya ia menaiki kereta api. Sampai-sampai ia mengira kalau kereta itu adalah tuan tanah atau penguasa daerah itu. Mereka pun mencari seorang Hashira yang bernama Rengoku. Dan saat Tanjiro membuka pintu di depannya, terdengar suara keras dari seseorang yang sedang menguji makanannya. Dan ternyata orang itu adalah Rengoku. Di saat mereka bertemu, mereka pun berkenalan dan berbincang tentang tujuan mereka ke sana, di mana Tanjiro ditugaskan untuk bergabung dengan Rengoku karena jumlah korban di kereta itu meningkat. Lalu Tanjiro pun menanyakan mengenai perihal ayahnya dengan niat mendapatkan jawaban mengenai jurus tarian Kagura milik ayahnya. Akan tetapi Rengoku sama sekali tidak mengetahui hal tersebut dan malah menawarkan Tanjiro untuk menjadi muridnya. Akan hal tersebut, Zenitsu pun keheranan. Lalu Rengoku pun menjelaskan tentang sejarah untuk pengendalian nafas. Kemudian Rengoku pun menanyakan tentang warna pedangnya Tanjiro dan menyayangkannya karena warna pedang Tanjiro adalah hitam. Lagi-lagi Rengoku menawarkan Tanjiro untuk menjadi muridnya. Namun semua itu membuat Tanjiro percaya bahwa biarpun Rengoku rada aneh, tapi ia adalah orang yang perhatian. Kemudian Inosuke yang berjiwa barbar pun berniat untuk mengadu kecepatannya dengan kereta. Namun Rengoku menghentikan hal tersebut karena mereka harus waspada dengan kedatangan iblis lainnya. Mendengar hal tersebut, Zenitsu pun langsung panik dan ketakutan. Di saat seperti itu, datanglah Pak Kondektur untuk mengecek tiket mereka. Namun, tiba-tiba lampu kereta menjadi mati dan menyala kembali. Rengoku pun memfokuskan dirinya. Begitu juga dengan Tanjiro yang sadar akan kejadian barusan. Rengoku pun bangkit dari kursinya dan tiba-tiba terlihat iblis di kereta itu yang kemudian dikalahkan oleh Rengoku dengan jurus pernafasan apinya yang sangat-sangat epik. Di lain gerbong,
terlihat ada iblis lainnya. Inosuke yang berjiwa barbar pun maju, namun ia terpukul hingga terpental. Untungnya ia diselamatkan oleh Rengoku, sekaligus menyelamatkan penumpang yang tersisa. Rengoku pun akhirnya turun tangan, mengalahkan iblis itu dengan sekali tebasan. Melihat hal yang sangat epik dari Rengoku membuat Tanjiro hatinya menjadi senang dan berharap bisa menjadi murid Rengoku. Setelah selesai dengan semua itu, mereka semua pun tertidur di dalam kereta. Lalu terlihat seseorang yang naik tur yang memohon agar diberikan sebuah mimpi terhadap seseorang. Lalu datang sebuah tangan yang jatuh di depannya. Ternyata tangan itu bisa berbicara serta menidurkan si kondektur. Muncullah beberapa orang bocil, serta si tangan itu memberikan rencananya untuk para bocil tersebut. Dan semua itu hanya dilakukan untuk melihat mimpi indah saja. Shin berpindah ke mimpi Tanjiro. Terlihat dirinya berada di hutan yang dipenuhi dengan salju. Dan di saat ia sadar, ada yang tidak beres. Ia melihat adik-adiknya serta rumahnya yang dulu. Melihat hal tersebut membuat dirinya sedih dan memeluk adik-adiknya. Lalu terlihat iblis tingkat bawah nomor 1 yang berdiri di depan atas kereta. Serta para bocil mengikat tali di tangan Tanjiro dan yang lainnya, lalu mulai berhitung. Kembali ke mimpi Tanjiro yang bertemu dengan keluarganya. Sambil bercanda dan tertawa, sehingga membuat dirinya berpikir bahwa itu adalah mimpi buruk. Kembali lagi ke iblis nomor 1, di mana ia sedang mengendalikan mimpi para penumpang dan para pembasmi iblis. Giliran mimpi Zenitsu, di mana ia sedang bermain dengan Nezuko. Sedangkan mimpi Inosuke yang sedang berpetualang dengan teman-temannya. Tapi di mimpi Rengoku, ia melihat dirinya yang ingin melaporkan bahwa ia telah diangkat menjadi Hashira. Namun mendengar hal kasar seperti itu tidak membuat Rengoku gentar. Di saat ia kembali, ia pun melihat adiknya yang penasaran dengan tanggapan sang ayah. Serta terlihat saat-saat ia berlatih dan merasa kasihan terhadap adiknya. Namun dengan teguh Rengoku memberitahu kebenarannya. Namun hal seperti itu tidak membuat Rengoku patah semangat serta menyemangati adiknya. Kembali ke sang iblis yang sedang membanggakan dirinya. Dari mimpi Rengoku terlihat bocil gadis yang sedang mencari ujung mimpi Rengoku agar dapat menghancurkan jiwa Rengoku. Namun saat ia memasuki tepi mimpi, ia melihat jiwa Rengoku yang terbakar. Karena jiwanya berkekuatan api, maka jiwanya penuh dengan api. Dan di saat ia ingin menghancurkan jiwa Rengoku, tiba-tiba ia pun cekik oleh Rengoku di dunia nyata. Kembali lagi ke mimpi Tanjiro, ini dimana bocil laki-laki sedang mengintai Tanjiro. Lalu di saat Tanjiro mencari kayu, ia merasa telah mengatakan hal yang aneh karena mengira Nezuko adiknya sedang berada di punggungnya. Dan begitu juga saat ia di rumah, ia tidak menemukan Nezuko, lalu pergi mencari air. Di tengah perjalanan, ia merasa melihat kotak Nezuko.
Lalu saat ia mengambil air di sungai, ia melihat dirinya yang asli. Ia menyuruh dirinya untuk bangun dari mimpinya, namun masih tidak bisa. Sedangkan Nezuko yang berada di dunia asli mencoba untuk membangunkan Tanjiro, namun sama sekali Tanjiro tidak bisa bangun, hingga membuat dirinya kesal, sehingga ia memukul kepalanya dan menggunakan jurus darah iblis hingga tembus sampai ke alam mimpinya. Hingga ia pergi dari rumah dan mencari iblis di mimpinya. Namun di saat ia berlari, ia mendengar suara Nezuko yang membuat dirinya terdiam. Tapi karena keteguhan hatinya dan merelakan semuanya, ia pun berani melangkah meski merasa sedih sekalipun. Sampailah bocil laki-laki di tepi mimpi Tanjiro yang berisi keindahan, ketenangan, dan kehangatan, sehingga si bocil dibuat kagum. Di mimpi Inosuke, si bocil malah dikejar balik oleh Inosuke. Sementara di mimpi Zenitsu, si bocil melihat mimpi Zenitsu layaknya film horor. Bahkan ia diteror oleh Zenitsu, sehingga si iblis merasa bahwa anak buahnya sedang kesulitan. Kembali ke mimpi Tanjiro yang sedang kebingungan mencari iblis di mimpinya. Namun di saat dia kebingungan, ia merasa bahwa ayahnya memberikan sebuah petunjuk yang membuat ia sadar bahwa ia harus menebas dirinya sendiri agar bisa terbangun dari mimpinya, serta harus menguatkan perasaannya. Dan hal tersebut berhasil membuatnya terbangun serta sadar dengan semua hal di sampingnya. Namun saat ia membangunkan semuanya, tiba-tiba si bocil wanita menyerang dan hampir mengenai Tanjiro. Karena musuhnya tidak sepadan, Tanjiro pun membuat mereka pingsan. Sedangkan salah satu bocil merasa bahwa perbuatannya tidak baik. Dan saat ia berada di mimpi Tanjiro, ia dituntun oleh roh di sana. Namun karena ia merasa kebaikannya sangat baik, si bocil pun memutuskan untuk tobat. Dan mulailah perjalanan Tanjiro di atas kereta, serta menyuruh Nezuko untuk membangunkan teman-temannya. Ia pun akhirnya bertemu dengan sang iblis, yang dimana sang iblis menghina Tanjiro hingga membuatnya kesal, serta memberitahu kenapa mereka bisa tertidur. Dan di saat iblis itu melihat anting-anting Tanjiro, ia merasa senang, karena jika ia membunuh pengguna anting-anting tersebut, ia akan mendapatkan jatah dari Muzan sama. Dimulailah pertarungan di antara mereka, di mana sang iblis terkejut karena Tanjiro hanya tertidur sebentar. Sang iblis terus berusaha menidurkan Tanjiro, namun semua itu tidak ada gunanya. Hingga saat di satu mimpi, Tanjiro melihat keluarganya yang berkata kasar dan membenci dirinya. Yang membuat Tanjiro marah karena hal itu tidak akan terjadi. Karena ia sangat marah, damage-nya Tanjiro bertambah dan berhasil menebas kepala si iblis tersebut. Namun semua itu belum selesai, karena sang iblis telah menyentuhkan dirinya dengan kereta. Di dalam gerbong terlihat Inosuke yang sudah terbangun dari mimpinya, dan mereka pun membagi tugas untuk menyelamatkan para penumpang kereta. Di lain sisi,
terlihat Tanjiro yang sedang bertarung, dan hal itu dilihat oleh iblis di dalam kereta. Nezuko pun ikut membantu, namun dia tertangkap oleh iblis. Untungnya Zenitsu dengan kecepatan kilatnya dan berusaha menolong Nezuko. Namun aksi heroiknya rusak karena ia bertarung sambil tertidur. Tanjiro yang mendengar suara petir dibuat terkejut. Namun dirinya tetap berusaha menyelamatkan para penumpang. Dan tiba-tiba terlihat Rengoku yang baru bangun serta melihat keadaan di sekitarnya. Tapi dengan perasaan malu, ia lalu membasmi para iblis serta mencincang bagian tubuh para iblis agar regenerasi iblis melambat. Setelah itu, ia pun menyuruh Tanjiro untuk mencari titik lemah dari si iblis tersebut. Sedangkan dirinya, Nezuko, serta Zenitsu akan menjaga sebuah gerbong